Di awal film kita diperlihatkan sebuah kereta api yang berjalan dengan cepat. Di satu gerbong itu terdapat kakek tua yang bernama Hobo yang diam-diam menumpang demi sampai ke kota tujuannya. Kota ini bernama Hokton tapi dirubah jadi Skempton. Kota ini bukan dibilang kota aman tapi dibilang kota barbar dikarenakan kriminalitas tinggi dan luar biasa. Hobo lagi mengambil sebatang rokok. Dia dikejutkan oleh seorang yang berteriak meminta tolong kepadanya. Kepala si korban tersangkut oleh penutup selokan dan pria itu bernama Logan, dan dia ketakutan dan berkata, "Tolong aku karena sebentar lagi aku akan dibunuh." Tapi tak ada seorang pun yang ingin menolongnya. Hobo ingin pergi, tiba-tiba kereta keranjang ditabrak dan tiba-tiba keluar seorang pria sombong dan berkuasa yang bernama Drake. Drake ini adalah pemimpin di kota barbar ini. Dan tak lama juga datanglah kedua anak Lobo yang bernama Ivan dan juga Slick. Drake sengaja mengajak Ivan dan Slick dan warga-warga di sana untuk mengeksekusi Logan dikarenakan Logan ingin kabur dari kota ini. Sementara Hobo hanya bisa diam saja menyaksikan kejadian tragis tersebut. Dan dengan sadisnya Drake mengalungkan kepala Logan dengan kawat besi dan Ivan mengancam kepada mereka bahwa siapapun yang tak melihat kejadian ini akan dibunuhnya. Dan tak lama pun akhirnya Logan pun dieksekusi oleh sepupunya tersebut. Setelah melihat kejadian itu, warga dan juga Hobo hanya bisa pasrah dan Hobo pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan dia melihat ada mesin potong rumput. Dia pun merasa tertarik dan senang, akan tetapi dia bingung karena harganya $50 dan ia tak punya uang sebanyak itu. Akhirnya Hobo memutuskan untuk membuat sebuah tulisan di kertas yang bertuliskan "Aku pensiun dan mohon sumbangannya ya guys ya." Akan tetapi usahanya itu tidak membuahkan hasil dan malah memperburuk keadaan. Dan sampai-sampai tulisan itu diludahi oleh anak-anak jalanan yang lewat di sana. Karena bosan, akhirnya Hobo memutuskan pergi ke bar. Ternyata bar itulah bar milik Slick dan Ivan. Mereka melakukan hal-hal semena di bar ini. Tak lama kemudian juga diperlihatkanlah wanita cantik bernama Abby. Abby ini merupakan PSK dan sering diaduk semen secara paksa oleh Slick, dan Hobo pun memperhatikan kelakuan Slick dan Ivan dari jarak jauh. Ketika Abby sedang ingin diperkaos oleh Slick secara paksa di tempat tersebut, akhirnya datanglah Hobo yang mengatakan untuk melepaskan Abby. Akan tetapi Slick di sini so jago dan menantang Hobo, dan akhirnya Slick pun kalah dan dibawa oleh Hobo ke kantor polisi. Kantor polisi, Hobo melaporkan kejadian tersebut. Bukannya dibela, malah Hobo kaget karena polisi di situ adalah polisi korup dan polisi itu adalah anak buah dari Drake yang memungkinkan Hobo tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu, Slick membuat tulisan indah diukir di dadanya Hobo, dan setelah melakukan hal-hal semena-mena, Hobo pun yang sekarat pun akhirnya dibuang oleh polisi tersebut ke tong sampah terdekat. Kemudian Hobo terbangun karena diselamatkan oleh Abby. Di sini Abby bangga pada Hobo karena untuk pertama kalinya ada perlawanan di kota menyedihkan ini, kata Abby, dan Abby pun di sini mengobati dan merawat Hobo. Hobo yang sudah sehat pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi kembali kameramen di awal film tadi. Di sini Hobo diperlakukan tidak bagus oleh kameramen tersebut sampai-sampai dia harus makan pecahan beling dan mengambil uang layaknya hewan. Sudah itu akhirnya Hobo pun memutuskan untuk membeli mesin pemotong rumput yang ia idam-idamkan. Akan tetapi datanglah segerombolan perampok yang membuat suasana di tempat itu merasa tidak aman. Akhirnya di sini Hobo melihat sebuah shotgun dan mengurungi niatnya untuk membeli mesin rumput, dan dia menolong orang-orang di situ. Dengan barbarnya dia membunuh perampok-perampok itu, dan dengan santuinya Hobo memberikan $50 kepada kasir tersebut. Dan tak lama Hobo mendatangi kameramen yang sudah menghinanya dan menyuruh kameramen tersebut untuk memakan isi dari kaset tersebut. Dia juga mendatangi germo-germo tempat pelacuran dan membunuhnya. Semenjak kejadian hari itu, Hobo menjadi pahlawan di kota tersebut, dan media cetak banyak mengabari tentang kehebatan dari si kakek tua legend ini. Melihat kejadian itu, akhirnya Drake mengutus Ivan dan Slick untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana caranya menjadi orang yang berkuasa dan menghabisi siapa saja yang berani untuk melawan mereka. Slick dan Ivan pun akhirnya memasuki bus sekolah anak-anak, dan di sana Slick pun membakar anak-anak dalam bus tersebut sampai menjadi gosong. Bahkan reporter TV pun jadi korban mereka di sini. Slick juga memberitahu bahwa semua orang harus berburu dan segera menemukan gelandangan tua. Kalau tidak, maka Slick dan Ivan tak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang tak bersalah.
Semenjak hari itu diumumkan, semua orang menjadi lebih barbar dan kemudian mengeksekusi semua gelandangan yang berada di kota itu tanpa ampun dan belas kasihan. Mereka semena-mena membunuh semua gelandangan di kota tersebut. Bahkan ibu-ibu tua dan bayi menjadi korban keganasan dan kesadisan mereka. Dan hobo pun hanya bisa terdiam dan bingung apa yang harus dia lakukan di sini. Lalu di malam harinya ternyata polisi mesum tersebut mengejar Abby yang sedang menuju kepada lorong. Di saat Abby ingin diperkaos, akhirnya di sini datanglah tepat waktu hobo mengeksekusi kepala si polisi tersebut sampai bucat dan menyebabkan polisi tersebut mati. Tak lama kemudian, karena warga mendengar hal tersebut, makanya Abby dan juga hobo bersembunyi di balik mayat-mayat tersebut, dan akhirnya Abby dan juga hobo berhasil lolos daripada tempat tersebut dan masuk ke dalam apartemen Abby. Mereka pun segera bergegas untuk meninggalkan kota tersebut, akan tetapi mereka pun di sini ketahuan oleh Slick dan juga Ivan. Di sini sedikit terjadi pertempuran yang cukup heboh antara Ivan dengan hobo dan juga Slick dengan Abby. Dan pada akhirnya si Ivan pun berhasil dilumpuhkan di sini oleh hobo yang membuat dirinya pingsan. Sementara di lain sisi Slick yang menyiksa Abby akhirnya di sini diseret keluar oleh hobo dan ditodongkan shotgun ke arah rudalnya, dan seketika rudalnya Slick menjadi hancur dan hilang sudah masa depannya, dan dia pun dibakar hidup-hidup dalam bus oleh hobo. Hobo pun membawa Abby ke rumah sakit, sedangkan Drake yang kesal akan kematian Slick, anak terkasih dan tercintanya, memutuskan untuk memanggil dua algojo terbaiknya untuk mengeksekusi hobo dari kota tersebut. Dan tak lama kemudian Abby pun ciuman dan hobo pun senang karena di sini Abby berhasil selamat. Tak lama kemudian datanglah dua algojo suruhan Drake di sini. Algojo tersebut tidak mengenal belas kasihan. Dokter dibunuh, perawat dibunuh, bahkan pasien tak bersalah pun menjadi korban dari algojo sadis tersebut. Algojo tersebut membunuh orang-orang di sini tanpa belas kasihan juga, dan juga membunuh secara brutal dan tega. Lama kemudian algojo tersebut menemukan keberadaan hobo, dan Abby yang sudah siuman pun menemukan shotgun hobo yang tertinggal. Dan Abby segera bergegas untuk menyelamatkan hobo. Dan perlengkapan yang sudah direncanakannya, akhirnya Abby memutuskan untuk berangkat. Akan tetapi warga-warga di sini menemukan Abby. Abby di sini berkata bahwa bagaimana mungkin kalian tak peduli dengan kota ini, sedangkan kakek tua hobo berjuang untuk kemerdekaan kota ini. Dan tak lama kemudian Abby pun pergi dari keramaian orang-orang tersebut. Di sisi lain, akhirnya hobo pun dibawa ke tempat pertunjukan Drake. Di sini Drake merasa kesal karena hobo telah membunuh anak satu-satunya dan juga membuat isi kotanya menjadi kacau. Saat hobo dimasukkan ke dalam lubang kematian dan dirinya akan dieksekusi, tiba-tiba datanglah Abby dengan perlengkapan perangnya dan dia mengancam akan membunuh Ivan, anak kesayangannya si Drake. Tapi Drake bilang pada Ivan bahwa semenjak kematian Slick dirinya menjadi tidak berguna, dan akhirnya Drake membunuh Ivan. Sementara Abby berhasil membunuh salah satu algojo tersebut, dan di saat yang bersamaan akhirnya algojo yang satu menarik tali yang sudah diikat ke leher hobo. Akan tetapi tepat pada waktunya Abby berhasil memotong tali tersebut. Drake pun berhasil menarik Abby dan menaruh tangan cantiknya di mesin rumput yang membuat tangan Abby menjadi buntung. Dengan sisa tenaganya dia berhasil menusuk-nusuk Drake hingga akhirnya Drake pun mati. Dan setelah itu Abby menolong hobo, dan di saat algojo membunuh Abby, hobo menolongnya sehingga algojo tersebut pergi begitu saja. Di akhir film kita ditunjukkan Abby dan hobo yang merasa senang dan bahagia karena pada akhirnya mereka berhasil untuk membawa perubahan di kota tersebut, dan film pun telah selesai.